Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niloh Ayu Gita Saraswati dengan NIM 19130111033 dari kelas 5A Prodi Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. I Gusti Ngurah Pujawan MKes dan Bapak Iputu Pasek Suryawan SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah workshop matematika yang telah memberikan banyak bimbingan kepada saya dalam pembuatan alat peraga ini. Berikut merupakan alat peraga yang telah saya buat. Alat peraga ini bernama kotak purba atau kotak penjumlahan, urutan, dan perbandingan pecahan. Alat peraga ini diperuntukkan untuk siswa kelas 4 dan kelas 5 SD sehingga dapat membantu dalam mengenal konsep penjumlahan, mengurutkan, serta membandingkan pecahan dengan media papan pecahan. Selanjutnya adalah komponen-komponen dalam alat peraga ini. Yang pertama, kotak tempel. Bagian ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran 50 cm x 30 cm. Bagian ini terbuat dari triplek dan memiliki 5 lubang, yaitu lubang besar 1, lubang besar 2, lubang besar 3, lubang kecil 1, dan lubang kecil 2. Kotak ini berfungsi sebagai tempat untuk menempelkan papan pecahan dan papan simbol yang dibutuhkan dalam setiap konsep yang akan dibahas. Komponen yang kedua yaitu papan pecahan. Bagian ini berbentuk persegi dengan ukuran 10 cm x 10 cm. Bagian papan pecahan ini terbuat dari plastik jilid yang dilaminating dan diwarnai dengan spidol permanen untuk memberikan kesan partisi sebagai lambang pecahan. Papan ini berfungsi untuk menyatakan pecahan. Komponen yang ketiga yaitu papan simbol. Bagian ini berbentuk persegi dengan ukuran 5 cm x 5 cm. Bagian papan simbol ini terbuat dari plastik jilid yang dilaminating dan diwarnai dengan spidol permanen untuk menggambarkan simbol-simbol yang akan digunakan dalam setiap pembahasan konsep. Papan ini berfungsi untuk menyatakan operasi penjumlahan dan perbandingan pecahan. Selanjutnya adalah cara penggunaan alat peraga. Yang pertama, cara penggunaan untuk konsep penjumlahan pecahan. Ini adalah tampak luar dari kotak purba, sehingga untuk menggunakannya, kita buka terlebih dahulu kotak purba. Yang kedua, cara penggunaan untuk konsep perbandingan pecahan. Dan yang ketiga, cara penggunaan untuk konsep mengurutkan pecahan. Dalam video ini juga akan ditampilkan proses pembuatan kotak purba dan juga contoh penggunaan untuk salah satu topik materi.
Selanjutnya adalah contoh penggunaan untuk salah satu topik materi. Misalkan ingin membandingkan pecahan 5/10 dengan 1/5. Langkah-langkahnya, yang pertama, mengambil papan pecahan yang menyatakan 5/10, kemudian menempelkannya pada lubang besar 1 atau LB1. Kedua, mengambil papan pecahan yang menyatakan 1/5, kemudian menempelkannya pada lubang besar 2 atau LB2. Ketiga, mengambil penggaris dan mengukur lebar daerah yang diarsir pada papan pecahan di LB1 dan LB2. Didapatkan bahwa lebar satu daerah yang diarsir pada papan pecahan 1/5 sama dengan lebar dua daerah yang diarsir pada papan pecahan 5/10. Sehingga, kita melakukan pergantian papan pecahan 1/5 dengan papan pecahan 2/10 di LB2. Karena sudah memiliki partisi yang sama, baik di LB1 maupun di LB2, maka selanjutnya adalah mengamati banyak daerah yang diarsir pada masing-masing papan pecahan yang ada di LB1 dan LB2. Daerah yang diarsir pada papan pecahan 5/10 adalah 5 daerah, sedangkan pada papan pecahan 2/10 adalah 2 daerah. Atau bisa juga diukur total lebar daerah yang diarsir dari masing-masing papan pecahan. Sehingga daerah yang diarsir pada 5/10 lebih dari daerah yang diarsir pada 2/10. Selanjutnya, kita mengambil papan simbol lebih dari dan menempelkannya pada LK1. Kemudian, menarik kesimpulan bahwa 5/10 lebih dari 2/10 atau 5/10 lebih dari 1/5. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait alat peraga kotak purba. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun salah perbuatan. Untuk pendukung dari alat peraga ini seperti RPP, LKS, dan buku panduan dapat diakses pada link yang telah saya cantumkan di deskripsi. Saya juga mengucapkan terima kasih karena telah menonton video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.